Lu udah ngerasa jago stoikiometri larutan karena udah nonton part 1 dan part 2. Jangan seneng dulu. Di part 3 ini kita akan bahas soal analisa tingkat dewa ya, khususnya untuk stoikiometri larutan. Nah, ini banyak banget yang terkecoh bukan karena nggak hafal rumus, tapi karena salah analisanya. Berani nih cek ombak. Yuk, kita bedah sekarang. Let's go. Oke, kita lanjut lagi pembahasan soal TKA Kimia tahun 2025 ya. Ini untuk yang pembahasan nomor 6. Nah, ini nomor 6 ini sama ya elemen, subelemen kompetensinya ya, sama soal-soal sebelumnya. Dan indikatornya ini menentukan komposisi campuran larutan untuk menghasilkan senyawa dengan jumlah tertentu sesuai parameter yang diberikan. Jadi memang ini agak lebih analisa dan deskripsinya juga agak panjang, tapi sebenarnya ini caranya gampang banget. Oke, kita langsung aja baca dulu soalnya. Kristal kalium klorida (KCl) merupakan garam penting yang memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai sumber suplemen kalium untuk mengatasi hipokalemia dan hipertensi ya, atau di bidang pertanian sebagai pupuk tanaman. Seorang peneliti bidang pertanian ingin membuat kristal KCl dari kalium hidroksida dan asam klorida. Persamaannya berikut. Dan ini persamaan reaksinya juga udah setara ya, perbandingannya semuanya satu koefisiennya. Kemudian tahapan reaksi mencakup reaksi netralisasi, diikuti dengan pemisahan dan pemurnian produk dengan cara rekristalisasi. Larutan yang tersedia di laboratorium, nah ini ada larutan botol A, botol B, botol C, dan botol D. Oke, konsentrasinya beda-beda. Ya, ada yang sama juga, gitu ya. Nah, kemudian secara teori, manakah komposisi berikut yang jika direaksikan akan menghasilkan tepat 29,8 gram kristal KCl? Nah, jawabannya benar atau salah ya. Di sini di opsinya ada 3 kombinasi ya, kombinasi antara larutan asam dan larutan basanya. Nah, manakah yang menghasilkan tepat 29,8 gram kristal KCl? Nah, ini kita nggak usah eh, cobain satu-satu ya. Nah, caranya gampang. Pertama, kita ubah dulu nih, konversikan dulu yang massa KCl ini, yang 29,8 gram, ke mol. Oke, berarti kita cari dulu mol KCl ya, NKCl. Nah, kita pakai rumus massa dibagi MR. Massa dibagi MR. Nah, yang jadi masalah kan MR KCl-nya belum dapat ya. Kita cari dulu MR KCl-nya. Oke, MR KCl ya tinggal ditambah aja sih. ARK ditambah ARCl. Itu ARK 39 ditambah ARCl itu 35,5 ya. 35,5. Oke, jadi itu hasilnya ya 74,5 lah. 74,5 gram per mol. Oke, kalau udah dapat MR-nya kita masukin ya. Masanya itu kan 29,8 nih. 29,8 gram dibagi MR-nya itu 74,5 gram per mol. Oke, coret. Nah, kalau kalian bingung ya, sebenarnya ini angkanya bagus ya. Tapi kalau kalian bingung, ya kalian bisa pakai kalkulator ya. Nah, di sini kita dapat 0,4 mol. 0,4 mol. Oke, artinya di sini kan ada kombinasi ya, di opsinya itu kan ada larutan asam dan larutan basah. Untuk yang asam itu kan di larutan A dan B, kemudian yang basahnya itu C dan D gitu. Oke, artinya kita cari reaksi pembatasnya itu tepat 0,4 mol gitu. Kenapa? Supaya nanti menghasilkan mol KCl-nya juga sama 0,4 mol gitu.
Oke. Nah, karena yang diketahui itu kan volume dan konsentrasi ya. Jadi untuk mencari molnya itu kan N sama dengan M kali V. Dan M kali V-nya itu harus hasilnya itu 0,4 mol. Oke, nah karena di sini kan V-nya mili ya, kita boleh ubah dulu ke liter gitu. Oke, berarti sekarang kita cek nih yang A, boleh kita cek yang oh sorry, yang pertama, yang ini kita tulis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kan ada 300 mili botol B, 200 mili botol C. Nah, kalau kita lihat botol B itu kan 2 molaritasnya. 300 dikali 2 kan jadi 6 milimol atau 0,6 mol. Oke, yang C-nya 200 1 M. 200 kali 1 M kan berarti ini ya 200 milimol ya atau 0,2 mol. Nah, ini salah gitu. Karena nggak tepat 0,4 mol gitu. Oke, lanjut yang nomor 2, 200 mili botol B dan 300 mili botol D. Nah, berarti kan B itu 2M tadi ya, 200 kali 2. Oke, berarti dia 400 milimol ya, atau 0,4. Nah, ini 0,4. Coba kita cek lagi yang D-nya. 300 mili larutan D. D-nya 2M. 300 kali 2 jadi 600 milimol, atau kita bagi 1000 jadi 0,6 mol. Oke, karena yang paling kecil itu kan 0,4 nih. Nah, berarti ini betul jawabannya. Benar. Oke, terakhir nomor 3-nya. 400 mili larutan dari botol A. Nah, botol A konsentrasinya 1M. 400 kali 1, 400 milimol. Bagi 1000 jadi 0,4 mol. Kita cek dulu yang C-nya. 500 mili C, 1M C-nya. Molaritasnya berarti 500 kali 1, 500 milimol. Bagi 1000 0,5. Nah, dan yang nomor 3 pun sama ya, yang paling kecil 0,4 mol. Artinya nomor 3 juga benar. Oke, jawabannya 1 salah, 2 benar, dan 3 benar. Oke, itu pembahasan nomor 6. Nah, konsep analisanya udah gua bongkar semuanya. Sekarang giliran lu yang buktiin kalau memang bener lu paham. Di layar udah gua kasih soal yang persis. Coba lu kerjain, tulis jawaban beserta caranya. Jawaban yang bener nanti gua kasih pin. Gas, tunjukin skill lo.